Oke, nama saya Baskara Haka Wicaksono. Saya lahir di Jakarta. Kebetulan saya lulusan dari Institut Kesenian Jakarta, jurusan Kriya. Sekarang sedang bekerja dengan Conservation International sebagai visual communication. Proyeknya berjalan selama 1 tahun. Material yang saya explore memang dari Matriom itu bioplastik ya. Dia based on gelatin dan glycerin. Di material ini juga saya akhirnya bikin gantungan kunci yang tujuannya juga bisa jadi sampel buat saya bagikan atau jadi bahan diskusi lah gitu. Atau pouch-nya itu saya buat berdasarkan eksplorasi yang udah saya coba, terus saya sambungin sama satu perilaku konsumen mungkin ya yang bosan terhadap satu produk gitu. Mungkin nggak sih gitu kebosanan sama satu gaya, sama satu style gitu bisa terus berganti karena itu sifat manusia gitu, sifat konsumen lah. Tapi materialnya dia tetap itu aja gitu. Jadi materialnya nggak bikin jadi sampah gitu. Konsep itu sebenarnya yang ketemu ketika mengeksplor si bioplastik based on gelatin dan glycerin ini. Kalau kesannya seru, pasti itu seru banget gitu. Maksudnya untuk eksplorasi materialnya juga seru. Maksudnya dapur jadi studio, terus habis itu terus presentasi juga harus ketemu di Zoom gitu, di satu rumah juga gitu. Terus harus pakai 2 bahasa gitu yang sebelumnya memang saya belum pernah gitu presentasi karya atau ngobrol untuk urus persoalan karya dengan bahasa Inggris lah taruhlah gitu. Sebenarnya itu juga pertanyaan buat saya ketika saya kuliah dan lulus. Dilihat dari kriya yang saya pelajarin gitu, taruhlah kriya Indonesia atau kriya Nusantara gitu, ukiran, batik gitu, sebenarnya kan maksudnya dia awalnya memang ada karena untuk persembahan buat raja lah ya gitu. Dari mentor ini saya sih dapat pandangan baru, ternyata bisa nih kalau dengan material ini gitu, bentuknya prakteknya hampir sama gitu, tapi bentuk dan kebutuhannya bisa untuk bersama gitu, bukan untuk kepentingan satu kerajaan lah gitu, kira kalau mau ditarik ke sejarah kriya di belakangnya gitu. Ya, salam kenal. Nama saya Ratriana Amini, biasa dipanggil Ami. Saat ini saya aktif menjadi desainer produk di PT Wisanka, berdomisili di Sukoharjo, Surakarta, Solo Raya. Berangkat dari potensi yang ada di sekitar saya, di mana dekat dengan para perajin, material yang diolah itu rotan, teak branch atau batang jati. Saya rasa itu hal yang menarik untuk diekspor dan saya angkat di Desain Up Close kali ini. Kemudian untuk ide desainnya sendiri, melihat dari market dan juga banyaknya jenis produk yang diproduksi perajin di sini, bahwa furniture product masih banyak minatnya dan sangat berpeluang jika saya memunculkan ide jenis kursi, desain kursi, dan sangat visible untuk diproduksi di sini dan juga nanti untuk pemasaran ke depannya, seperti itu. Saya mungkin sebelumnya dengan kelas mentoring di Jepang itu lebih ya sama-sama tidak mahir bahasa Inggris, sedangkan ini dengan Zoe yang memang dari UK dan dengan portofolio beliau biomaterial, ini juga jadi materi yang baru buat saya. Kemudian langsung di-mentoring oleh Mas Abi, salah satu desainer senior yang saya kagumi juga, dan saya berkesempatan untuk langsung komunikasi 2 arah, bahkan intens, tidak kenal batas waktu, dan benar-benar diperhatikan gitu ya progres tiap desainnya dan bagaimana mengeksplor ide. Saya sangat terima kasih sih dengan bisa berpartisipasi di Desain Up Close Craft Focus ini. Misal ada kelas lainnya sejenis ini sih tertarik untuk ikut sih, karena ya menambah relasi juga dengan para mente lainnya yang juga karyanya keren-keren. Dari yang saya coba perhatikan di sekitar, bahwa craft focus itu salah satu value luar biasa bagi Indonesia untuk jadi modal ide, inovasi
yang benar-benar otentik dari Indonesia, dan perlu campur tangan desainer, di mana desainer bisa kerjasama dengan craftsman di sini, entah itu craftsman ataupun desainer as makers, dan bagaimana ide-ide itu terus dikembangkan agar ya keberlanjutan craft produk baik di Indonesia secara global itu bisa memberikan impact secara ekonomi, circular ekonomi itu benar-benar tercipta dari ide craft ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Dina, biasa dipanggil Nina. Saya seorang lulusan desain interior, baru lulus Januari kemarin kebetulan. Terus sekarang ya lagi freelance sama remote worker di salah satu konsultan interior. Terus sama Agustus ntar saya mau masuk itu pasca sarjana kebetulan. Jadi kalau mulai dari material, ya karena kondisinya kan waktu itu lagi di rumah, ya udah nggak usah muluk-muluk, sekiranya material apa yang kayak mudah didapat tapi tuh masih bisa dieksplor, terus juga apa ya lebih fleksibel gitu. Ya kayak sampah dapur gitu, otomatis tiap rumah pasti punya. Menurut aku sampah dapur itu hal yang kayak potensial. Terus ya udah, karena bergerak dari rumah, aku coba mulai dari sampah dapur di rumahku. Kebetulan itu banyak banget kulit jagung. Terus aku juga sempet mikir kayak ya kulit jagung kayak orang Indonesia masih makan sih jagung. Jadi ya walaupun di awal cukup spesifik kulit jagung, tapi menurutku itu bisa diarahkan gitu loh, kayak ya kitchen waste gitu. Nah, untuk produknya sendiri kan kebetulan kemarin aku milih lampu. Karena menurutku cahaya itu tuh berpengaruh banget sih di elemen interior. Walaupun elemen interior itu kan sebenarnya ada lantai, dinding, furniture, sama pencahayaan kan lampu. Cuman si lampu ini tuh cukup mengubah satu ruangan gitu loh ambience-nya. Nah, jadi dari situ aku tertarik buat nge-explore lebih gitu. Karena kebetulan satu dari UK, satunya dari Indonesia sendiri, ya kita dapat knowledge baru gitu kan. Terus juga menurutku kayak upgrade kemampuan public speaking. Soalnya kan kadang kalau nggak dilatih, ya udah di situ-situ aja gitu kan. Mentisnya sendiri juga kebetulan kan multidisiplin ya. Kayak ada yang kria, ada yang interior, ada yang arsitek. Menurut aku walaupun kita dari latar belakang yang berbeda, kita bisa nemu satu benang merah sih. Dan menurutku ya bisa saling belajar gitu. Oh ternyata kalau anak interior tuh sudut pandangnya lebih ke gini. Kalau misalnya anak desain produk itu kalau penciptaan sebuah produk dia sudut pandangnya lebih ke titik beratnya apa gitu. Nah menurutku itu ya bisa saling isi sih. Kalau menurut aku pribadi, kebetulan kan aku bukan dari latar belakang craft ya, dari interior. Cuman menurut aku craft itu kayak hal yang masih luas dan masih banyak banget yang masih bisa dieksplor, baik lokal maupun luar negeri. Apalagi lokal, kita Indonesia punya banyak banget kekayaan material, terus juga itu bisa dikombinasiin sama macam-macam kekayaan motif, terus juga lagi dari pewarnaan segala macam. Menurut aku sih pribadi craft di Indonesia itu tuh masih ya punya masa depan yang cerah sih menurutku, asal kita perhatikan sama-sama gitu loh, kayak kita care kayak ya ini bisa loh gitu. Sama ya ada yang ngejembatani gitu.